Ayu bangun pagi-pagi sekali. Seperti biasa. Dia memulai hari dengan melakukan rutinitas pagi, seperti berolahraga dan mandi. Setelah itu, dia memasak sarapan untuk suaminya, Rico. Mereka telah menikah selama 5 tahun dan memiliki hubungan yang harmonis. Rico adalah seorang pria yang sukses, memiliki karir yang cemerlang sebagai direktur di sebuah perusahaan besar. Ayu adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan suaminya dengan baik. Mereka memiliki rumah yang indah dan nyaman, serta mobil yang mewah. Setelah sarapan, Rico berangkat ke kantor, meninggalkan Ayu sendirian di rumah. Ayu memutuskan untuk menghabiskan hari dengan melakukan kegiatan yang dia sukai, seperti membaca buku dan menonton film. Namun, hari yang biasa itu berubah menjadi hari yang tidak terduga ketika Ayu memutuskan untuk mencari sesuatu di mobil Rico. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menemukan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ayu membuka pintu mobil dan mencari di dalamnya. Dia menemukan beberapa barang, seperti dompet, kunci, dan BH. Ayu merasa terkejut dan curiga. Siapa pemilik BH itu? Dan mengapa BH itu ada di mobil Rico? Ayu merasa sakit hati dan sedih. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia memutuskan untuk menyimpan BH itu dan tidak mengatakan apa-apa kepada Rico. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan curiga dan sakit hati yang dia rasakan. Hari itu berakhir dengan Ayu yang merasa sedih dan curiga. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ayu merasa terkejut dan curiga. Siapa pemilik BH itu? Dan mengapa BH itu ada di mobil Rico? Dia mencoba untuk mengingat kembali apakah Rico pernah membawa teman wanita ke rumah. Tetapi dia tidak bisa mengingat apa-apa. Ayu merasa sakit hati dan sedih. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia memutuskan untuk menyimpan BH itu dan tidak mengatakan apa-apa kepada Rico. Namun, dia tidak bisa menghilangkan perasaan curiga dan sakit hati yang dia rasakan. Hari itu berakhir dengan Ayu yang merasa sedih dan curiga. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia mencoba untuk mengalihkan perhatiannya dengan menonton TV dan membaca buku, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang dia rasakan. Keesokan harinya, Ayu memutuskan untuk mengikuti Rico ke kantor. Dia ingin tahu apakah Rico memiliki hubungan dengan wanita lain. Ayu mengikuti Rico dari jauh, berusaha untuk tidak terlihat. Dia melihat Rico bertemu dengan beberapa orang, tetapi dia tidak bisa melihat apakah Rico memiliki hubungan yang dekat dengan salah satu dari mereka. Ayu kembali ke rumah, merasa kecewa dan sedih. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Rico dan hubungannya dengan wanita lain. Dia mulai mencari informasi di internet, membaca artikel dan forum tentang perselingkuhan dan cara mengatasinya. Hari-hari berikutnya, Ayu terus mencari tahu lebih banyak tentang Rico dan hubungannya dengan wanita lain. Dia mulai merasa tidak nyaman dan curiga, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi perasaan itu, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setelah menemukan bukti pengkhianatan yang mengejutkan, Dewi merasa bingung, marah, dan patah hati. Namun, dia berusaha untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Rasa cemas dan bingung melanda dirinya. Namun ia sadar bahwa setiap langkah yang diambilnya sekarang harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sebelum menghadapinya secara langsung, Dewi memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah anak-anak pergi ke sekolah, Dewi menyiapkan sarapan seadanya dan memutuskan untuk mengecek beberapa hal yang selama ini tidak pernah ia curigai. Sejak lama, Dewi menganggap bahwa kehidupan rumah tangga mereka sudah stabil. Budi, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, tetap memberikan perhatian yang cukup kepada keluarga. Namun, belakangan ini, perubahan kecil mulai terlihat, dan sekarang semuanya mulai masuk akal. Dengan sedikit rasa takut dan penuh kebimbangan, Dewi merasakan bahwa langkah pertama yang harus ia ambil adalah mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Budi dan Lina. Dewi memutuskan untuk memeriksa komputer Budi yang selalu ia anggap sebagai barang pribadi suaminya. Sebelumnya,
Ia tidak pernah merasa perlu untuk membuka file atau mengecek perangkat digital milik Budi. Namun, kali ini perasaan ingin tahu mengalahkan rasa hormat terhadap privasi suaminya. Dewi duduk di depan komputer Budi dengan tangan gemetar. Dia memutuskan untuk membuka email pribadi Budi, berharap menemukan lebih banyak bukti mengenai hubungan mereka. Beberapa saat kemudian, Dewi menemukan apa yang ia cari, serangkaian email antara Budi dan Lina, dengan isi yang penuh dengan percakapan mesra dan janjian untuk bertemu. Dewi semakin merasa tertohok. Ia tidak ingin mempercayai apa yang ia baca, tetapi semuanya begitu jelas. Ada banyak rencana yang mereka buat bersama, bahkan pembicaraan tentang liburan yang mereka rencanakan bersama tanpa sepengetahuan Dewi. Ada satu email yang membuat hati Dewi semakin teriris, ketika Lina menulis, "Aku tidak sabar menunggu kita menghabiskan waktu bersama lagi. Kau adalah milikku, Budi." Pikiran Dewi berputar-putar. Betapa selama ini ia telah dikhianati. Selama ini, ia merasa Budi adalah suami yang penyayang dan setia. Namun kenyataannya, Budi telah menjalin hubungan gelap dengan wanita lain, bahkan merencanakan masa depan dengan wanita itu. Di satu sisi, Dewi merasa marah, tetapi di sisi lain, dia juga merasa malu, seakan dirinya telah diperdaya begitu lama tanpa menyadari apa yang terjadi di balik punggungnya. Meskipun hatinya sakit, Dewi berusaha menenangkan dirinya. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Ia ingin berbicara langsung dengan Budi, mendengarkan penjelasan darinya, dan memberi kesempatan bagi suaminya untuk mengakui segalanya. Dewi tahu bahwa menghadapi kenyataan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melakukannya. Keputusan untuk berbicara langsung dengan Budi adalah langkah pertama yang harus ia ambil untuk meluruskan segala sesuatu yang selama ini telah terjadi. Setelah memastikan bahwa ia memiliki cukup bukti untuk menghadapi Budi, Dewi merasa lebih siap, meskipun hatinya masih terasa berat. Ia ingin menjaga ketenangan dirinya dalam menghadapi percakapan yang pasti akan sangat emosional. Dewi menyadari bahwa dia harus menghadapinya dengan kepala dingin, agar tidak terjebak dalam amarah yang bisa merusak segalanya. Pada sore hari, ketika Budi pulang dari kantor, Dewi sudah menunggu dengan cemas di ruang tamu. Suasana rumah terasa sangat hening, meskipun anak-anak sudah pulang dari sekolah. Mereka sedang di kamar masing-masing, tak mengetahui apa yang sedang terjadi di antara kedua orang tua mereka. Dewi berdiri di depan pintu, menunggu kedatangan Budi. Ketika Budi akhirnya melangkah masuk, Dewi dapat merasakan ketegangan yang terpendam. Budi tampaknya tahu ada sesuatu yang berbeda, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Dewi memilih untuk memulai percakapan dengan suara yang tenang. "Budi," Dewi memulai dengan hati yang berdebar. "Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan." Budi menatap Dewi dengan tatapan penuh tanya. Namun Dewi melihat sedikit kecemasan di mata suaminya. "Ada apa, Dewi? Kenapa suasana di sini terasa berbeda?" Dewi tidak menjawab langsung, melainkan pergi ke meja dan mengambil sebuah kantong plastik yang berisi bukti yang telah ia temukan, tali bra merah muda dan ponsel Budi dengan pesan-pesan dari Lina. Dewi meletakkan barang-barang itu di meja di depan Budi. "Apa ini, Budi?" Dewi bertanya dengan suara rendah namun jelas, menunjuk pada barang-barang itu. "Apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dan Lina?" Wajah Budi berubah seketika. Matanya yang sebelumnya penuh kebingungan kini mulai tampak cemas. Ia mencoba untuk menghindar, namun Dewi tidak memberinya kesempatan. "Jangan coba mengelak, Budi. Aku sudah melihat semuanya. Email, pesan, dan sekarang barang ini. Aku ingin kamu mengakui semuanya. Apakah ini benar? Apakah kamu sudah berselingkuh dengan Lina?" Budi terdiam, menghindari tatapan Dewi. Dewi bisa merasakan getaran dalam suaranya, meskipun ia berusaha untuk tetap tenang. Tidak ada jawaban langsung dari Budi. Namun, ketegangan yang semakin memuncak membuat Dewi sadar bahwa tidak ada gunanya lagi menunggu penjelasan. Budi akhirnya menghela napas panjang dan menatap Dewi dengan ekspresi penuh penyesalan. Aku minta maaf, Dewi," kata Budi, suaranya lemah. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Itu benar. Aku telah menjalin hubungan dengan Lina. Aku hilaf.
Dewi, aku tidak pernah berniat menyakitimu. Dewi merasa sakit hati mendengar kata-kata itu. Selingkuhannya tidak hanya merusak kepercayaan Dewi, tetapi juga merusak semua yang mereka bangun bersama selama bertahun-tahun. Dengan suara bergetar, Dewi berbicara lagi, kali ini lebih tegas. Kalau begitu, aku ingin kamu jujur dan memberi penjelasan lengkap, Budi. Aku tidak akan tinggal diam setelah ini. Kita harus menyelesaikan ini, dan aku tidak akan membiarkan diriku terus hidup dalam kebohongan. Di saat itu, Dewi tahu bahwa percakapan ini baru saja dimulai, dan apapun yang akan terjadi setelahnya, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Budi terdiam beberapa saat. Wajahnya terbungkus oleh penyesalan dan kecemasan. Dewi bisa merasakan beban yang terperangkap dalam diri suaminya, tetapi itu tidak lagi menjadi perhatian utamanya. Dia sudah lama melawan perasaan tak menentu ini, dan sekarang, di hadapan Budi, dia ingin mendengar semuanya. Keputusan Dewi untuk berbicara langsung dan jujur adalah langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini, meskipun sangat menyakitkan. Jadi, kamu mengakui semuanya? Dewi bertanya dengan suara yang lebih rendah, namun tetap tegas. Kamu sudah berselingkuh dengan Lina. Dan kamu masih berharap aku bisa memaafkanmu begitu saja? Budi mengangguk perlahan. Wajahnya semakin kusut, dan dia menundukkan kepalanya. Aku tidak bisa membenarkan apa yang aku lakukan. Dewi, aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Suaranya serak, seperti ada batu besar yang menekan dadanya. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa terjadi. Semua terasa begitu rumit. Dan aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku bertemu Lina di kantor. Dan aku terjebak dalam hubungan itu tanpa sadar. Dewi mendengarnya. Namun setiap kata yang keluar dari mulut Budi hanya semakin memperburuk perasaan yang sudah terluka. Budi selalu bisa menyampaikan kata-kata indah. Tapi kali ini semuanya terasa kosong. Rasa marah dan kecewa yang menguasai dirinya membuat Dewi kesulitan untuk tetap tenang. Dia melihat suaminya yang dulu tampak begitu penuh kasih, tetapi sekarang hanya terlihat sebagai sosok yang asing dan lemah. Dia tidak tahu lagi siapa Budi yang sekarang berdiri di depannya. Jadi, kamu menyebutnya terjebak? Dewi menanyakan dengan nada yang begitu tajam. Matanya menatap tajam. Kamu terjebak dalam hubungan ini, sementara aku dan anak-anak harus menerima kenyataan bahwa suami dan ayah kami pergi begitu saja. Budi menundukkan kepalanya, mencoba menjelaskan. Aku tahu aku salah. Dewi, aku tidak bisa lagi membohongimu. Aku sudah sangat terlarut dalam hubungan itu. Lina, dia memberiku perhatian, sesuatu yang aku rasa hilang di rumah. Tapi itu bukan alasan untuk mengkhianati kamu dan anak-anak. Aku tahu itu sangat salah, dan aku minta maaf dengan sepenuh hati. Dewi menarik napas panjang, mencoba untuk menenangkan diri. Kata-kata Budi terdengar seperti sebuah pengakuan. Tetapi ia tahu ini lebih dari sekadar kata-kata kosong. Budi, meskipun mengakui kesalahannya, masih tampak mencari alasan untuk dirinya sendiri. Di dalam hatinya, Dewi merasa hancur. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Budi hanya mengingatkannya pada betapa dia telah kehilangan kepercayaan pada pria yang selama ini ia cintai. Apa kamu sudah benar-benar sadar dengan apa yang sudah kamu lakukan, Budi? Dewi bertanya lagi, kali ini lebih dalam, dengan nada yang penuh ketegasan. Kamu pikir kamu bisa mengembalikan semuanya dengan hanya mengatakan, maaf? Kamu pikir aku bisa memaafkan kamu setelah semua yang terjadi? Budi tampak kehilangan kata-kata. Dia hanya menggelengkan kepala, seolah menyadari betapa dalam luka yang telah dia timbulkan. Aku tidak bisa memperbaiki semuanya. Dewi, aku tahu itu. Aku hanya berharap kita bisa mencari jalan keluar dari semua ini. Tapi Dewi sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Dia menatap suaminya yang dulu begitu ia hormati dan cintai, kini seperti orang yang tak dikenalnya. Semua impian dan harapan yang selama ini mereka bangun bersama hancur seketika. Dewi merasa perasaannya kosong, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya, keinginan untuk mengendalikan hidupnya lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan ini.
Jalan keluar. Dewi mendengus, tersenyum pahit. Apa kamu pikir jalan keluar dari ini adalah dengan kembali ke rumah dan berpura-pura semuanya akan baik-baik saja? Kamu pikir aku akan melupakan begitu saja semua yang kamu lakukan? Budi terdiam, dan Dewi bisa melihat dia mulai kehilangan harapan. Suasana dalam ruangan terasa semakin berat, dan keduanya terdiam untuk beberapa saat. Dewi berusaha menenangkan diri, namun rasa sakit itu begitu kuat. Budi, Dewi akhirnya berbicara lagi. Aku sudah memikirkan semua ini. Aku sudah merenung tentang kita, tentang keluarga kita. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan hidup bersamamu setelah semua yang kamu lakukan. Aku merasa dikhianati, dan kepercayaan itu tak akan pernah bisa kembali lagi. Kata-kata Dewi membuat Budi terkejut. Ia merasa seolah-olah bumi terbelah di bawah kakinya. Dewi, aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Namun Dewi sudah tidak bisa lagi menerima kata-kata itu. Dia sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Dia sudah cukup lama menjadi istri yang sabar, yang terus memberikan cinta dan perhatian, meskipun merasa ada yang salah. Tapi sekarang, dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kepercayaan itu telah hilang. Dan yang lebih penting lagi, Dewi akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting. Dia tidak perlu bergantung pada Budi untuk kebahagiaannya. Dia bisa lebih dari itu. Dengan hati yang sudah penuh kebingungan, Dewi berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju pintu. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Budi. Aku butuh waktu. Aku perlu ruang untuk berpikir, untuk memutuskan apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Jangan ganggu aku dulu. Budi mencoba meraih tangannya, namun Dewi menarik dirinya dengan cepat. Jangan sentuh aku, katanya dengan suara dingin. Ini sudah cukup. Kamu sudah cukup membuat hidupku hancur dengan pengkhianatanmu. Dewi berjalan keluar dari ruang tamu, meninggalkan Budi yang hanya bisa terdiam. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi yang jelas, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, Dewi merasa bahwa keputusannya untuk melangkah pergi adalah hal yang paling tepat. Budi tidak hanya mengkhianati dirinya, tetapi juga keluarganya. Dan untuk pertama kalinya, Dewi merasa memiliki kekuatan untuk mengontrol hidupnya sendiri. Namun, meskipun perasaannya terluka, Dewi tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menjadi korban dalam kehidupan yang penuh pengkhianatan ini. Dewi tidak tahu apakah dia bisa kembali membuka hatinya untuk Budi, tetapi satu hal yang pasti, dia akan mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana ke depan, untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Dewi duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi langit yang mulai gelap melalui jendela kamar. Beberapa hari setelah konfrontasi dengan Budi, suasana di rumah masih terasa asing. Semua terasa hening, seakan-akan waktu berjalan sangat lambat. Anaknya yang biasanya ramai, kini lebih banyak menghabiskan waktu di kamar masing-masing, merasakan ketegangan yang tergantung di udara. Dewi tahu, meskipun mereka tidak mengungkapkan kata-kata, mereka semua merasakannya. Namun, di tengah perasaan terluka dan marah yang tak kunjung surut, Dewi merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa sakit dan kekecewaan yang menguasai pikirannya perlahan mulai berubah menjadi kekuatan. Dewi menyadari bahwa dirinya memiliki kontrol atas hidupnya, bahwa dia bisa memutuskan jalan apa yang akan dia ambil selanjutnya. Dia tidak perlu lagi bergantung pada Budi untuk meraih kebahagiaan. Keputusan untuk menghadapi kenyataan ini, keputusan untuk tidak lagi menjadi korban dalam hubungan yang penuh kebohongan, adalah langkah pertama untuk memulihkan hidupnya. Dewi tahu, meskipun perasaan sakit itu belum bisa hilang begitu saja, dia tidak bisa terus larut dalam kesedihan yang tidak membawa kemajuan. Ia harus bergerak maju, mencari cara untuk kembali ke jalur yang benar, dan lebih penting lagi, menemukan kembali siapa dirinya tanpa terikat pada bayang-bayang masa lalu. Budi, meskipun terus meminta maaf dan berusaha menghubunginya, tidak mendapat respons yang diinginkannya.
Dewi memutuskan untuk memberi dirinya waktu untuk berpikir tanpa gangguan. Dia ingin merenung, meresapi setiap langkah yang telah dia ambil, dan memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya dan anak-anak. Itu adalah waktu yang sulit, tetapi Dewi tahu bahwa ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Suatu pagi, Dewi memutuskan untuk pergi ke kantor, meskipun pekerjaan di sana tidak sebanyak dulu. Sebagai seorang wanita yang dulunya aktif bekerja, Dewi merasa penting untuk kembali menemukan rutinitas yang memberinya kepuasan dan rasa percaya diri. Ia tahu bahwa dunia luar masih menawarkan banyak peluang yang belum dia gali. Saat Dewi memasuki kantor, teman-teman sekantornya menyambutnya dengan senyum hangat. Mereka tahu betul apa yang terjadi dalam kehidupan pribadi Dewi, dan mereka tidak menghakimi. Beberapa dari mereka memberi dukungan melalui kata-kata penyemangat, sementara yang lainnya memilih untuk diam, memberi ruang bagi Dewi untuk beradaptasi dengan situasinya. Namun, satu hal yang mereka semua sepakat adalah bahwa Dewi memiliki kekuatan untuk bangkit dari segala cobaan. Bekerja kembali memberikan Dewi rasa tujuan yang baru. Meskipun kesedihan masih menyelimuti pikirannya di malam hari, ia merasa lebih hidup saat berfokus pada karir dan masa depannya. Dengan berjalannya waktu, Dewi semakin menyadari bahwa dia bukan lagi wanita yang sama seperti sebelumnya. Dia telah berubah, lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sadar akan nilai dirinya. Di sisi lain, Budi terus berusaha untuk menghubungi Dewi. Dia mengirim pesan-pesan penuh penyesalan, mencoba untuk menjelaskan kesalahannya, dan berharap bisa mendapatkan kesempatan kedua. Namun, Dewi memutuskan untuk tidak membalasnya. Baginya, ini bukan soal memberi kesempatan kedua kepada Budi, tetapi soal memberi kesempatan pertama kepada dirinya sendiri untuk hidup dengan kebahagiaan yang sejati. Dewi menyadari bahwa selama ini dia terlalu bergantung pada Budi, bukan hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai sandaran emosional yang memberinya rasa aman. Namun, setelah semua yang terjadi, Dewi tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang ketergantungan itu. Dia ingin membangun hidupnya sendiri, tanpa rasa takut atau penyesalan. Suatu malam, setelah bekerja lembur, Dewi duduk di balkon rumahnya. Luar biasa, betapa banyak perubahan yang telah ia alami. Dia memikirkan masa depan, tentang bagaimana ia bisa kembali menikmati hidup tanpa harus memikirkan pengkhianatan Budi. Suasana malam yang tenang memberi ketenangan di hatinya, dan Dewi akhirnya menyadari sesuatu yang penting. Dia berhak untuk bahagia. Dewi memutuskan untuk melangkah lebih jauh, mencari kebahagiaan yang lebih besar, dan itu tidak harus datang dari seseorang yang telah mengecewakannya. Kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri, dari keberanian untuk menghadapi kenyataan dan memilih untuk terus maju. Tanpa Budi, Dewi akhirnya menemukan kembali kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Satu malam, saat Dewi tengah menikmati makan malam sendiri, dia mendapat telepon dari temannya, Siska, yang baru saja kembali dari luar kota. "Dewi, aku dengar kamu sedang berjuang. Kalau butuh seseorang untuk ngobrol, aku ada di sini," kata Siska dengan suara yang penuh empati. Dewi tersenyum kecil mendengarnya. "Terima kasih, SIS. Aku merasa aku mulai bisa menghadapinya, meskipun tidak mudah." Siska terdengar gembira. "Kamu bisa melewati semua ini, Dewi. Aku yakin, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan." Malam itu, Dewi merasa sebuah kehangatan menyelimuti hatinya. Meski perjalanan ini masih panjang, dia merasa tidak lagi sendirian. Ada dukungan, ada teman-teman yang peduli, dan yang paling penting, Dewi menemukan kembali cinta pada dirinya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Dewi semakin merasa mantap dengan keputusan-keputusannya. Dia semakin yakin bahwa setiap langkah yang diambilnya menuju kebebasan dan kebahagiaan adalah langkah yang benar. Kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan sudah cukup. Kini, Dewi akan menulis kisahnya sendiri, kisah yang penuh dengan kekuatan, kemandirian, dan kebahagiaan yang sejati. Namun, meskipun Dewi telah merasa siap untuk melangkah maju, dia tidak melupakan apa yang telah terjadi. Pengkhianatan yang dilakukan Budi dan Lina tidak akan terlupakan begitu saja. Tetapi Dewi tahu, dengan memaafkan bukan berarti melupakan,
melainkan memberi dirinya sendiri ruang untuk tumbuh dan berkembang. Dia tidak akan mengizinkan masa lalu mengendalikan masa depannya. Dewi siap untuk memulai perjalanan baru, tanpa Budi di sampingnya, dan tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang menghantui. Kini, dia tahu bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merampasnya lagi. Seiring berjalannya waktu, Dewi semakin merasa semakin yakin bahwa dia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa bahagia. Walaupun awalnya penuh keraguan, dia mulai menikmati kebebasannya. Bebas dari penyesalan, bebas dari kebohongan, bebas dari rasa sakit yang dulu begitu mendalam. Kini, langkah-langkah kecil yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, membawa Dewi lebih dekat kepada dirinya sendiri. Dunia baru terbentang luas di depannya, dan Dewi mulai merasa bahwa inilah waktunya untuk menjelajahinya dengan sepenuh hati. Beberapa minggu setelah konfrontasi dengan Budi, Dewi merasa cukup stabil secara emosional. Tentu, sesekali bayangan akan pengkhianatan itu datang menghampiri, tetapi ia sudah cukup bijaksana untuk tidak membiarkannya menguasai pikirannya. Dia menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak datang dari luar dirinya, melainkan dari cara dia memandang dan meresapi hidup ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Dewi memutuskan untuk memfokuskan dirinya pada karir dan pengembangan pribadi. Pekerjaan yang tadinya hanya menjadi rutinitas biasa kini berubah menjadi tantangan yang mengasyikkan. Dewi mulai mendalami proyek-proyek besar yang selama ini dia tinggalkan. Ia juga memperluas jaringan profesionalnya, memperkenalkan dirinya pada peluang-peluang baru yang sebelumnya tak pernah ia pikirkan. Pada satu kesempatan, Dewi diundang untuk menghadiri sebuah seminar besar tentang inovasi bisnis. Seminar ini bukan hanya untuk membahas tren dan strategi bisnis terbaru, tetapi juga untuk memperkenalkan para pengusaha wanita sukses yang dapat memberikan inspirasi bagi para peserta. Dewi merasa ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu dengan orang-orang baru dan membuka wawasan lebih luas. Di seminar tersebut, Dewi bertemu dengan beberapa wanita hebat yang telah membuktikan diri mereka di dunia yang didominasi pria. Ada yang menjalankan bisnis besar, ada yang aktif di sektor teknologi, dan ada juga yang memimpin organisasi internasional. Percakapan dengan mereka membuat Dewi merasa terinspirasi dan lebih percaya diri. Dia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kesempatan yang menunggu untuk dijelajahi, dan dia tidak ingin lagi melewatkan kesempatan hanya karena masa lalunya. Salah satu wanita yang paling mengesankan Dewi adalah Maya, seorang pengusaha sukses yang telah membangun perusahaan rintisan di bidang teknologi finansial. Maya memiliki kepribadian yang sangat kuat dan percaya diri, dan dia tidak ragu untuk berbagi kisah hidupnya. Maya berbicara tentang bagaimana dia mulai dari nol, bagaimana dia belajar dari kegagalan, dan bagaimana akhirnya dia bisa mencapai titik sukses yang luar biasa. Apa yang paling penting adalah tidak pernah takut gagal, kata Maya dengan penuh keyakinan. Kegagalan bukan akhir. Justru itu adalah pelajaran berharga yang mengarah pada kesuksesan. Kamu harus siap untuk jatuh, karena hanya dengan itu kamu bisa bangkit dan menjadi lebih kuat. Dewi mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya terasa seperti sebuah pencerahan. Meskipun mereka berdua datang dari latar belakang yang sangat berbeda, Dewi merasa seolah-olah Maya mengungkapkan rahasia hidup yang selama ini dia cari. Dewi menyadari bahwa selama ini dia terlalu lama terjebak dalam kenangan masa lalu, terperangkap dalam rasa sakit yang tidak memberinya ruang untuk berkembang. Kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Setelah seminar, Dewi merasa semangatnya kembali menyala. Ia memutuskan untuk mengejar mimpinya, melangkah lebih jauh, dan tidak membiarkan apapun menghentikannya. Dewi mendaftarkan diri untuk kursus-kursus pengembangan diri, belajar tentang berbagai topik yang menarik baginya. Ia juga mulai merencanakan untuk membuka usaha kecil-kecilan, sebuah butik yang akan menjual barang-barang handmade hasil kerajinan tangan. Budi, meskipun terus berusaha menghubungi Dewi, mulai menyadari bahwa istrinya tidak lagi mengandalkan dirinya. Dewi tidak hanya menanggapi pesan-pesan Budi dengan dingin, tapi ia juga semakin jauh dari kehidupan suaminya. Budi berusaha mencari cara untuk menebus kesalahannya, berusaha menunjukkan penyesalan yang dalam, namun Dewi sudah tidak merasa tertarik. Baginya,
Pengkhianatan Budi terlalu besar untuk bisa dimaafkan begitu saja. Suatu malam, Budi datang ke rumah Dewi, berharap bisa berbicara langsung dengan Dewi. Saat ia memasuki rumah, Dewi sedang duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh catatan dan buku yang sedang ia pelajari. Budi berdiri di ambang pintu, matanya penuh dengan harapan. "Dewi, bisakah kita berbicara?" Budi memulai, suaranya serak, seperti ada kepedihan yang tak tertahankan. "Aku tahu aku sudah banyak salah. Aku ingin meminta maaf lagi. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mencintaimu, Dewi." Dewi tidak langsung menanggapi. Ia menatap Budi dengan tatapan yang tenang, namun tegas. Ia tahu bahwa berbicara dengan Budi sekarang hanya akan membawa dirinya kembali ke dalam pusaran masalah yang sudah ia coba hindari. Ia sudah cukup dengan kata-kata kosong dan janji-janji yang tak pernah ditepati. "Aku sudah memberi kesempatan, Budi." Dewi menjawab pelan. Suaranya tidak lagi penuh emosi, melainkan lebih seperti sebuah pernyataan yang pasti. "Tapi sekarang, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Aku sudah memilih jalanku sendiri." Budi terdiam. Dewi bisa melihat mata Budi yang penuh dengan penyesalan, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa terus meratapi masa lalu yang sudah terlanjur hancur. Ia sudah cukup kuat untuk melanjutkan hidupnya tanpa Budi. "Aku harap kamu bisa memaafkanku, Dewi," Budi berkata dengan suara pecah. "Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu bukan dengan aku." Dewi menatap Budi untuk beberapa saat, meresapi setiap kata yang diucapkannya. "Aku sudah memaafkanmu, Budi. Tetapi aku juga harus melanjutkan hidupku. Kita berdua harus mencari kebahagiaan kita masing-masing." Budi hanya mengangguk pelan, menyadari bahwa ini adalah keputusan yang tidak bisa dia ubah. Dia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuknya di dunia Dewi yang baru. Dengan hati yang hancur, Budi akhirnya berpaling dan meninggalkan rumah itu, sementara Dewi tetap duduk di sana, dengan tatapan penuh kedamaian. Kehidupan Dewi pun berlanjut, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan dan kebohongan. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia semakin mendekati impian dan kebahagiaan sejatinya. Tanpa Budi, tanpa pengkhianatan, Dewi menemukan dirinya kembali. Kini, dia tahu bahwa kebahagiaan sejati ada pada dirinya sendiri, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merampasnya lagi. Minggu-minggu berlalu, dan Dewi semakin mantap menapaki jalannya sendiri. Seiring berjalannya waktu, dia merasakan perubahan dalam dirinya yang jauh lebih mendalam daripada yang bisa dia bayangkan sebelumnya. Kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik rasa sakit dan kehilangan, kini mulai mekar dan tumbuh dengan indah. Dewi mulai merasakan kebebasan yang selama ini ia dambakan, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk memimpin hidupnya tanpa merasa terikat oleh masa lalu. Dewi mulai berani mengambil langkah-langkah yang sebelumnya hanya ada dalam impian. Dia membuka sebuah butik kecil di pusat kota, menjual barang-barang handmade yang ia buat sendiri bersama beberapa teman kerajinan tangan. Butiknya diberi nama Dewi Craft, sebuah nama yang sederhana, tetapi penuh makna. Setiap produk yang dijual di sana adalah hasil karyanya, yang mencerminkan kreativitas dan kekuatan batinnya yang baru ditemukan. Meskipun bisnis kecil-kecilan itu dimulai dengan modal yang terbatas, Dewi merasa bangga dengan apa yang telah dia capai. Setiap hari dia menghabiskan waktu di toko, berbicara dengan pelanggan, dan merasakan kepuasan melihat orang-orang yang tertarik pada karya-karyanya. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal menemukan kembali dirinya, sebuah kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Setiap potongan kain, setiap sentuhan tangan yang ia berikan, adalah cara Dewi untuk membangun kembali hidupnya dari puing-puing kehancuran. Butiknya mulai dikenal oleh beberapa orang, dan tidak lama kemudian, Dewi mendapat tawaran untuk berpartisipasi dalam pameran kerajinan tangan di kota. Ini adalah kesempatan besar untuk mempromosikan Dewi Craft dan memperkenalkan karya-karyanya pada halayak yang lebih luas. Dewi merasa semangatnya bangkit lebih tinggi lagi. Peluang ini bukan hanya soal bisnis, tetapi tentang mengukir jejaknya dalam dunia yang baru. Namun, meskipun Dewi mulai merasakan pencapaian yang luar biasa, ada satu hal yang masih mengganggunya, Budi.
Meski Budi sudah tidak mengganggu secara langsung, Dewi masih sering teringat pada kenangan lama, terutama saat anak-anak mulai bertanya tentang ayah mereka. Mereka merasa kehilangan, dan Dewi tahu bahwa meskipun dia telah memaafkan Budi, anak-anak tetap membutuhkan penjelasan. Suatu sore, Dewi duduk dengan anak-anak mereka di ruang tamu, berbicara dengan lembut tentang apa yang telah terjadi. "Kalian tahu, Mama juga merasa sangat sedih dengan semua yang terjadi," katanya. "Tapi Mama juga ingin kalian tahu bahwa Mama akan selalu ada untuk kalian, dan kita akan melalui semua ini bersama-sama." Anak-anak mereka hanya mengangguk, meskipun Dewi tahu betapa besar luka yang mereka rasakan. Mereka mungkin tidak mengungkapkan semuanya, tetapi Dewi bisa melihat itu di mata mereka. Sebagai seorang ibu, tugas Dewi bukan hanya untuk mengajari mereka bagaimana menjadi kuat, tetapi juga bagaimana menerima kenyataan dan melangkah maju dengan kepala tegak. Malam itu, Dewi merasa perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, dia merasa sangat bangga dengan keberhasilannya, terutama bagaimana dia berhasil menjaga keluarga tetap utuh meskipun tantangan begitu berat. Di sisi lain, dia juga merasakan kelelahan emosional yang tak kunjung usai. Dewi belum sepenuhnya bebas dari bayang-bayang masa lalunya, tetapi dia tahu bahwa dia sedang berada di jalur yang benar. Dewi menyadari, meskipun rasa sakit dari pengkhianatan itu tidak akan hilang dalam semalam, dia tidak akan membiarkan itu menghalangi langkahnya. Justru, itu menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk terus maju dan membangun hidup yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih penuh dengan cinta. Budi, di sisi lain, semakin terjerat dalam kenyataan pahit yang dia buat sendiri. Setelah beberapa bulan mencoba mencari cara untuk memenangkan kembali hati Dewi, akhirnya dia menyerah. Namun, pengorbanan yang dia lakukan untuk memulihkan hubungan mereka terasa sia-sia. Dewi sudah memilih untuk pergi, untuk melepaskan dirinya dari belenggu hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Budi tidak lagi menghubungi Dewi, meskipun ia masih sering mengirim pesan singkat yang penuh penyesalan. Namun, Dewi sudah tidak lagi merasa terganggu. Pesan-pesan itu, yang dulu membuatnya merasa bingung dan terombang-ambing, kini hanya menjadi suara yang semakin jauh. Dewi merasa lebih tenang dan lebih kuat dengan setiap hari yang berlalu. Pernikahan mereka, yang dulunya penuh dengan kebahagiaan dan harapan, kini hanya menjadi sebuah kenangan yang jauh. Dewi tidak lagi merasa terikat oleh janji-janji masa lalu. Dia tahu, meskipun Budi mungkin akan selalu menjadi bagian dari kisah hidupnya, dia tidak lagi membutuhkan Budi untuk menemukan kebahagiaan. Kini, setiap pagi saat Dewi membuka pintu butik Dewi Craft, dia merasa seolah-olah membuka babak baru dalam hidupnya. Setiap pelanggan yang datang, setiap senyuman yang mereka berikan saat melihat karya-karya Dewi, adalah pengingat bahwa hidupnya telah berubah menjadi lebih baik. Dewi tidak hanya menemukan kembali kekuatannya, tetapi juga menemukan cara baru untuk mencintai dirinya sendiri. Suatu malam, setelah selesai bekerja di butik, Dewi duduk di balkon rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Ia memandang ke langit yang penuh dengan bintang, merasakan kedamaian yang selama ini hilang. Dewi menyadari bahwa kehidupannya kini dipenuhi dengan kesempatan baru, dengan kebahagiaan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah pesan dari teman dekatnya, Siska. "Dewi, aku baru mendengar kabar dari Lina. Mereka sekarang sudah berpisah. Budi dan Lina tidak lagi bersama." Dewi terdiam sejenak. Tidak ada rasa senang atau lega yang datang menyusul kabar itu. Justru, ia merasa aneh. Hanya ada perasaan kosong. Pengkhianatan yang telah dilakukan Budi dan Lina tidak lagi relevan baginya. Dewi sudah berada jauh di luar jangkauan perasaan itu. Ia telah melangkah jauh dari dunia yang penuh kebohongan dan kini berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Dengan sebuah senyuman kecil, Dewi mengetik balasan. "Terima kasih sudah memberitahuku. SIS. Aku baik-baik saja. Aku sudah jauh lebih kuat sekarang." Pesan itu terkirim, dan Dewi menatap ponselnya sejenak. Kini, dia siap untuk melanjutkan hidupnya. Tanpa Budi, tanpa Lina, dan tanpa beban masa lalu yang menghantui. Dewi tahu bahwa kebahagiaan sejati ada di tangannya sendiri,
Dan dia tidak akan membiarkan apapun menghentikan perjalanan hidupnya yang baru. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Dewi semakin berwarna. Setiap hari ia merasakan kemajuan, baik dalam karir maupun dalam kehidupannya secara pribadi. Kini, butik Dewi Craft semakin berkembang. Permintaan untuk barang-barang kerajinan tangan miliknya semakin tinggi, dan ia mendapat peluang untuk memperluas usahanya. Dewi merasa kehidupannya kini dipenuhi dengan arti, dan ia mulai merasakan kebahagiaan yang sejati. Namun, di luar sana, Budi dan Lina tidak merasakan hal yang sama. Kehidupan mereka jauh berbeda dengan apa yang mereka bayangkan setelah pengkhianatan yang mereka lakukan. Karma datang dengan cara yang tak terduga. Dan perasaan Dewi yang tadinya dipenuhi dengan sakit hati kini berganti dengan rasa tenang. Budi, yang dulu begitu percaya diri dengan semua keputusan yang dia buat, kini terpuruk dalam kesulitan. Setelah berpisah dari Dewi dan meninggalkan Lina, Budi merasa hidupnya semakin kacau. Ia tidak lagi menemukan kestabilan yang dulu ada ketika Dewi ada di sisinya. Budi berjuang keras untuk mempertahankan perusahaannya. Namun kesalahan yang ia buat dalam mengabaikan etika dan moralitas dalam bisnis kini berbalik menjadi bumerang yang menyakitkan. Suatu hari, Budi mendapat panggilan dari bank yang memberitahukan bahwa pinjaman besar yang dia ajukan untuk mengembangkan usahanya telah ditolak. Perusahaan yang dulu tampak berkembang pesat kini mulai terjerat masalah keuangan. Semua keputusan yang ia buat selama ini, termasuk yang terkait dengan perselingkuhannya, berdampak pada kondisinya yang semakin memburuk. Budi merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dengan perasaan terpuruk, ia mulai menyadari bahwa dirinya tidak bisa lari dari kesalahan yang ia buat. Lina, yang sebelumnya merasa bahwa hubungannya dengan Budi akan berlangsung bahagia, kini merasa sangat kecewa. Dia juga mendapati dirinya berada dalam situasi yang serba sulit. Setelah berpisah dengan Budi, Lina kehilangan banyak klien untuk bisnisnya, yang sebelumnya selalu didapatkan melalui hubungan dengan Budi. Tanpa dukungan finansial dan jaringan yang ia dapatkan dari Budi, Lina kesulitan untuk bangkit kembali. Semua yang dulu tampak menjanjikan kini seperti bayangan yang pudar, dan Lina tidak bisa menahan rasa cemas yang terus menghantuinya. Di sisi lain, Dewi terus berkembang dengan langkah yang mantap. Bisnis Dewi Craft semakin dikenal, dan ia mulai bekerja sama dengan beberapa desainer ternama untuk kolaborasi produk. Butiknya kini memiliki beberapa cabang kecil yang tersebar di kota-kota besar, dan Dewi tidak hanya menjadi pengusaha sukses, tetapi juga inspirasi bagi banyak wanita yang ingin mandiri secara finansial. Dewi merasa lebih hidup dari sebelumnya, lebih bebas, dan lebih bahagia. Suatu hari, Dewi diundang untuk berbicara di sebuah konferensi wanita pengusaha. Topiknya adalah tentang kekuatan untuk bangkit dari kegagalan, dan bagaimana menemukan jalan untuk sukses setelah menghadapi berbagai rintangan. Saat Dewi naik ke panggung untuk berbicara, ia merasakan kepercayaan diri yang luar biasa. Ia tahu bahwa perjalanannya bukan tanpa hambatan, tetapi ia juga tahu bahwa setiap rintangan yang ia hadapi adalah bagian dari kisah hidup yang harus ia ceritakan. Saudari-saudari yang saya hormati, hidup kita tidak selalu berjalan mulus. Kita semua pasti pernah merasakan jatuh, kecewa, atau bahkan dikhianati. Namun, saya di sini untuk berbagi satu hal yang saya pelajari. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan melangkah maju. Ketika kita belajar untuk melepaskan masa lalu dan tidak membiarkan itu mengendalikan hidup kita. Saya berdiri di sini hari ini, bukan karena saya tidak pernah jatuh, tetapi karena saya bangkit setiap kali saya jatuh. Para peserta konferensi memberikan tepuk tangan meriah, dan Dewi merasa seolah-olah hidupnya semakin menemukan makna. Semua kerja keras, semua perjuangan, semua pengorbanan yang telah ia lakukan kini membuahkan hasil. Ia merasa bangga dengan diri sendiri dan dengan langkah-langkah yang ia ambil untuk mencapai titik ini. Setelah konferensi selesai, Dewi bertemu dengan banyak pengusaha wanita lain yang mengagumi cerita dan perjuangannya. Mereka berbagi pengalaman dan memberi dukungan, dan Dewi merasa semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Tanpa Budi, tanpa dunia lama yang penuh pengkhianatan, Dewi akhirnya menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Di saat yang bersamaan, Karma mulai menunjukkan wajahnya kepada Budi dan Lina.
keadaan mereka semakin sulit. Setelah perpisahan mereka, Budi merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Dia menghubungi teman-temannya yang dulu dekat, tetapi tidak ada yang benar-benar mau terlibat dalam hidupnya yang kacau. Perusahaan tempat Budi bekerja juga mengalami kebangkrutan karena keputusan buruk yang ia buat selama bertahun-tahun, dan semua upaya untuk membangunnya kembali justru berbalik menjadi kegagalan. Lina, yang awalnya merasa yakin dengan pilihannya, kini menyadari bahwa kebahagiaan yang dia harapkan tidak datang begitu saja. Satu demi satu, masalah datang silih berganti. Budi terpaksa menjual sebagian besar aset pribadinya untuk menutupi kerugian, dan Lina akhirnya kehilangan tempat tinggal setelah gagal membayar hutang-hutangnya. Mereka berdua mulai merasakan betapa beratnya harga yang harus dibayar atas tindakan mereka yang telah menghancurkan kehidupan orang lain. Namun, Dewi tidak merasa senang dengan penderitaan mereka. Baginya, karma bukan tentang mendapatkan pembalasan atas apa yang mereka lakukan, tetapi tentang memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dewi memilih untuk tetap fokus pada hidupnya dan tidak membiarkan apa yang terjadi pada Budi dan Lina merusak kebahagiaannya. Suatu malam, saat Dewi duduk di balkon rumahnya menikmati angin malam yang sejuk, ia menerima telepon dari anak-anaknya. Mereka menceritakan tentang bagaimana mereka merindukan ayah mereka, meskipun mereka tahu bahwa perpisahan adalah yang terbaik. Dewi mendengarkan dengan sabar, memberi dukungan, dan mengingatkan mereka bahwa keluarga mereka tetap utuh, meskipun terpisah oleh kejadian yang menyakitkan. Dewi tahu bahwa meskipun masa lalu tetap ada dalam ingatan, ia kini bisa melihat masa depan dengan lebih cerah. Tanpa Budi, tanpa Lina, tanpa bayang-bayang pengkhianatan, Dewi merasa bebas. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan atau penyesalan, tetapi dalam penerimaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Malam itu, Dewi menatap bintang-bintang di langit, mengingat perjalanan panjang yang telah ia lalui. Karma telah bekerja dengan cara yang tak terduga, tetapi Dewi tahu bahwa yang terpenting sekarang adalah dirinya, kemampuannya untuk mencintai diri sendiri, untuk melepaskan masa lalu, dan untuk terus melangkah maju. Dia telah menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada kekuatan dalam dirinya sendiri. Dewi merasa seolah-olah hidupnya telah berputar dari kegelapan menuju cahaya. Ketika dia pertama kali menghadapi kenyataan pahit tentang perselingkuhan Budi, dunia terasa runtuh, dan harapan tampak seperti sesuatu yang jauh dan tak terjangkau. Namun, di balik semua rasa sakit itu, Dewi menemukan kekuatan yang lebih besar, kekuatan untuk bangkit, untuk memulai kembali, dan untuk menciptakan hidup yang dia inginkan, bukan berdasarkan apa yang telah dilakukan orang lain padanya, tetapi berdasarkan apa yang bisa dia capai untuk dirinya sendiri. Butiknya, Dewi Craft, telah berkembang menjadi sebuah brand yang dikenal, bahkan di luar kota. Setiap produk yang dia buat dan jual kini lebih dari sekedar barang. Mereka adalah simbol dari perjalanan hidupnya, dari kebangkitan dirinya. Meskipun kesuksesan finansial itu memuaskan, yang paling berarti baginya adalah kepuasan batin yang datang dengan setiap langkah yang diambil. Dewi tahu bahwa dia tidak lagi mencari validasi dari orang lain. Dia sudah menemukan kebahagiaannya sendiri. Beberapa bulan setelah konferensi pengusaha wanita itu, Dewi diundang kembali untuk berbicara di sebuah acara yang lebih besar, kali ini di tingkat nasional. Tanggapan yang ia terima dari para peserta sangat positif, dan banyak orang mulai mengenal Dewi sebagai simbol ketangguhan dan inspirasi bagi wanita yang ingin bangkit dari keterpurukan. Dewi merasa bangga, tetapi tidak sombong. Dia tahu bahwa perjalanan hidupnya adalah perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Namun setiap perjuangan itu telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Pada suatu hari, Dewi memutuskan untuk mengunjungi tempat yang telah lama ia rindukan. Rumah lama mereka, rumah yang dulu dipenuhi kenangan indah bersama Budi. Rumah itu kini kosong, tidak lagi berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan hanya sebagai kenangan yang menyakitkan. Dewi berdiri di depan gerbang rumah itu, merasakan angin yang sejuk menyentuh wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam, membiarkan dirinya merenung sejenak. Ini adalah akhir dari satu bab, dan awal dari bab baru. Gumam Dewi pada dirinya sendiri. Tanpa Budi, tanpa rumah ini,
Tanpa segala hal yang dulu dia anggap sebagai rumah, Dewi merasa lebih bebas. Dia sudah cukup dengan masa lalu, dan kini dia siap untuk menulis kisah yang lebih indah. Dewi menoleh untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan berjalan pergi. Rumah itu tidak lagi memegang kekuatan atas hidupnya. Dia kini memegang kendali atas kebahagiaannya. Suatu sore yang cerah, Dewi duduk di teras rumah barunya, yang jauh lebih kecil namun lebih nyaman dan penuh kehangatan. Ini adalah rumah yang ia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Rumah ini menjadi simbol dari kebebasan dan kemerdekaan Dewi, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Anak-anaknya juga semakin merasa nyaman, dan meskipun mereka tetap merindukan ayah mereka, mereka tahu bahwa ibu mereka selalu ada untuk mereka. Dewi menatap keluar jendela, melihat anak-anak bermain di halaman. Tawa mereka mengisi udara yang hangat, dan Dewi merasa damai. Ini adalah kebahagiaan yang dia cari selama ini, bukan dari rumah besar yang dulu mereka miliki, tetapi dari kebersamaan yang sederhana namun penuh cinta. Kebahagiaan yang datang dari keluarga kecil mereka, dari keberanian untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih jujur dan lebih berarti. Pada suatu hari yang tak terduga, Budi menghubungi Dewi lagi. Pesannya singkat, namun cukup jelas. Dia ingin bertemu. Dewi tahu bahwa ini adalah saat yang krusial. Dia tidak ingin membiarkan pertemuan ini mengganggu ketenangannya, tetapi dia juga tidak ingin menutup pintu sepenuhnya pada masa lalu yang pernah ada. Dengan sedikit ragu, Dewi setuju untuk bertemu di sebuah kafe yang tidak jauh dari rumah mereka. Ketika Budi datang, Dewi bisa melihat perbedaan besar pada dirinya. Dia terlihat lebih kurus, lebih lelah, dan wajahnya penuh penyesalan. Dewi tidak merasa marah lagi, hanya sebuah rasa kosong yang menyelimuti dirinya. Budi duduk di hadapannya, memulai percakapan dengan suara pelan. Dewi, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu aku telah menghancurkan hidup kita, hidupmu, dan aku menyesal. Dewi mendengarkan tanpa mengatakan apa-apa. Baginya, kata-kata Budi kini sudah tidak terlalu berarti lagi. Aku sudah memaafkanmu, Budi, jawab Dewi akhirnya, dengan lembut. Tapi aku juga sudah memilih untuk melanjutkan hidupku, hidup yang lebih baik. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, dan aku rasa kita berdua sudah berada di jalan yang berbeda. Budi menundukkan kepala, merasakan beratnya kata-kata Dewi. Dia tahu bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya sudah lama hilang. Namun, di dalam hatinya, dia berterima kasih karena Dewi memberikan pengampunan meski tak lagi ada tempat untuknya dalam hidup Dewi. Aku hanya berharap kamu bahagia, Dewi, kata Budi dengan